Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Manchester City tampil luar biasa untuk membungkam Luton Town dengan skor telak 6-2. Pertandingan berjalan berat sebelah, Man City pun lolos ke babak semifinal FA Cup 2023-2024. Haaland sudah membuka keran gol Man City pada menit ketiga. De Bruyne menyediakan assist bagi gol cepat di Citizens. Memasuki menit ke-18, lagi-lagi kerjasama Haaland dan De Bruyne berbuah gol dengan bomber Norwegia sebagai penuntas serangan. 5 menit jelang waktu normal babak pertama usai, Haaland kembali membobol gawang tim Krul. De Bruyne menyodorkan umpan yang membuat Haaland melakukan soloran sebelum mencetak gol ketiga. Luton merespons dengan sebuah gol yang dicetak Jordan Clark pada penghujung babak pertama. Luton kembali memperkecil ketertinggalan berkat brace dari Jordan Clark di awal babak kedua. Namun setelahnya City nyokor lagi, Haaland mengubah angka di papan skor pada menit ke-55. Umpannya tidak lain dan tidak bukan berasal dari De Bruyne lagi. Hanya berjarak 3 menit kemudian, Haaland membuat Man City unggul 5-2 setelah Krul gagal mengamankan bola dengan baik. Mateo Kovacic menambah pesta gol Man City lewat sebuah tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-72. Di match lain, Bournemouth disingkirkan Leicester City pada putaran kelima Piala FA dengan skor tipis 0-1 yang digelar di Vitality Stadium. Gol tunggal kemenangan Leicester tercipta berkat adanya gol dari Abdul Fatawu menit ke-105. Kemudian, Newcastle United juga berhasil lolos ke babak semifinal FA Cup 2023-2024 setelah menumbangkan Blackburn Rovers lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Anthony Gordon sejatinya mampu membuat Newcastle unggul ketika laga memasuki menit ke-71, namun Blackburn mampu memaksa laga imbang melalui gol semi Simo Diggs. Di babak perpanjangan, dari sejumlah peluang tercipta, tidak ada yang berbuah gol kemenangan untuk The Magpies. Pada babak adu penalti, dua penendang Blackburn gagal menjalankan tugasnya, yaitu penendang pertama dan terakhir mereka. Sedangkan dari kubu Newcastle United, semua penendang mereka berhasil kecuali Harvey Barnes yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Real Sociedad disingkirkan Mallorca pada leg kedua semifinal Copa del Rey yang digelar di Anoeta Stadium lewat babak adu penalti usai bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Real Sociedad sempat mendapat hadiah penalti di penghujung babak pertama, namun sayang Brais Mendes gagal melakukan tugasnya. Mallorca berhasil unggul duluan ketika laga memasuki menit ke-50 melalui Giovanni Gonzalez, namun Sociedad memaksa laga imbang lewat gol yang berhasil dicetak oleh Mikel Oyarzabal. Di babak perpanjangan tidak ada gol tambahan yang tercipta untuk kedua tim sehingga memaksa laga melalui adu tos-tosan. Di babak tersebut, satu penendang Sociedad gagal, yaitu penendang pertama mereka yakni Mikel Oyarzabal, sedangkan dari kubu Mallorca, kelima penendang mereka moncer semua. Lyon berhasil melaju ke semifinal Piala Prancis usai menaklukkan perlawanan Strasbourg melalui adu penalti usai bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Lyon menguasai jalannya laga dengan memenangkan penguasaan bola dan tembakan percobaan juga bisa dibilang banyak, namun belum ada yang bisa berbuah gol kemenangan. Di babak adu penalti, seluruh penendang dari Lyon berhasil menyarangkan gol, namun dari kubu Strasbourg ada dua yang gagal, yaitu penendang pertama dan terakhir mereka. Laporan terbaru dari Football Italia menyebutkan bahwa Manchester United tidak akan mengaktifkan opsi pembelian Sofyan Amrabat. Hal tersebut membuat sang pemain harus kembali ke Fiorentina di akhir musim. Sejauh ini, Sofyan Amrabat masih sulit untuk mengamankan satu tempat di starting 11 MU. Dirinya baru tampil dalam 12 pertandingan Liga Inggris dan belum mencetak satu gol pun. Selain itu, Manchester United juga dikabarkan akan menjual Anthony setelah gagal total selama 2 musim di Old Trafford. Dibeli dari Ajax Amsterdam dengan nilai fantastis setara 1,7 triliun rupiah pada Agustus 2022, Anthony tampil jauh di bawah harapan pelatih Erik ten Hag sekaligus fans Man United. Selain itu, Anthony yang berstatus pemain termahal kedua dalam sejarah Manchester United sudah tidak memberi kontribusi gol atau assist di 20 pertandingan Premier League terakhir.
Manajemen MU siap mendengar tawaran klub lain yang tertarik membeli Anthony. Bahkan Man United siap menjual winger 24 tahun itu dengan setengah harga dari nilai beli. Selain kedua pemain tersebut, MU juga dikabarkan siap untuk melepas Donny van de Beek ke klub lain dengan harga yang sangat murah pada jendela transfer musim panas mendatang. Jika Frankfurt menyatakan minatnya untuk mempertahankan Van de Beek setelah musim ini, United akan mengambil kesempatan untuk melepasnya. Adapun nama lain yang kabarnya akan dilepas oleh Redcliffe adalah Casemiro, Rafael Varane, Jadon Sancho, Hannibal Mejbri, Alvaro Fernandes, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Facundo Pellistri, Anthony Martial, dan Tom Heaton. Manchester City telah menetapkan harga jual bintang mereka Kevin De Bruyne. Gelandang elegan 32 tahun itu ditaksir deretan klub top Eropa, termasuk yang paling santer mendekati adalah mereka yang berasal dari Saudi Pro League. Pihak The Citizen sendiri tak keberatan menjual De Bruyne di penghujung musim 2023-2024. Sebagaimana dibeberkan Talksport, Manchester Biru telah mematok bandrol harga De Bruyne mencapai 100 juta pounds. Di mana harga tersebut cukup fantastis mengingat usianya sudah 32 tahun. City tadinya hendak memperpanjang kontrak De Bruyne, namun karena berbagai faktor dan kondisi, tampaknya klub asuhan Pep Guardiola itu kini rela melepas salah satu aset mereka tersebut. Apalagi kontrak De Bruyne akan berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Artinya jika dia tidak dijual tahun ini, Man City berpotensi kehilangan dia secara cuma-cuma. Umpan Yakob Sayuri ke Marcelino Ferdinand saat timnas Indonesia melawan Irak terpilih menjadi assist terbaik di Piala Asia 2023. Penobatan tersebut diumumkan AFC melalui akun media sosial resmi kejuaraan Piala Asia 2023. Selain itu, gol striker timnas Malaysia Faisal Halim ke gawang Korea Selatan dinobatkan sebagai gol terbaik Piala Asia 2023. Juara bertahan La Liga, Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak 2 tahun kepada gelandang Juventus, Adrien Rabiot yang juga menjadi incaran Arsenal dan Manchester United. Namun hingga saat ini Rabiot belum memberikan respons terhadap tawaran tersebut. Mengenai masa depannya di level klub, sang pemain telah memasuki 6 bulan terakhir dari kontraknya. Situasi ini tidak luput dari perhatian klub-klub ternama seperti Barcelona, Manchester United, dan Arsenal. Simone Inzaghi nampaknya akan memiliki klub baru di musim depan. Sang pelatih disebut masuk dalam radar Manchester United. 2 musim menangani Inter, Inzaghi menorehkan sejumlah prestasi. Dan musim ini Inter berpotensi besar memenangkan gelar juara Serie A. Sang pelatih di Inter mendapatkan gaji sebesar 5,5 juta euro per musim. MU disebut-sebut siap membayar lebih mahal untuk jasanya. Setan Merah siap menggajinya di angka 8 juta euro per musim. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan update seputar timnya jelang laga melawan Nottingham Forest. Ia memastikan bahwa Casemiro bisa tampil di laga ini. Sebelumnya beredar kabar bahwa Casemiro mengalami gegar otak saat melawan Fulham sehingga ia diragukan bisa tampil. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ten Hag mengonfirmasi bahwa Casemiro tidak mengalami gegar otak seperti kabar yang beredar. Atletico Madrid dikabarkan siap mencari gelandang baru di bursa transfer musim panas mendatang setelah negosiasi kontrak baru Kapten Koke masih mengalami kebuntuan. Sedangkan masa baktinya akan habis di akhir musim nanti. Koke telah menorehkan lebih dari 600 penampilan untuk klub masa kecilnya tersebut. Dengan hanya menyisakan 4 bulan hingga ia menjadi pemain bebas agent karena belum ada perkembangan apapun terkait masa depannya. Kini muncul berita bahwa Atletico dan sang pemain sulit menemukan kata sepakat terkait kontrak sang kapten. Federasi Sepak Bola Korea Selatan resmi menunjuk Hwang Sun-hong sebagai caretaker atau pelatih sementara timnas Korea Selatan. Pengumuman pelatih yang juga menukangi timnas Korea Selatan U23 itu disampaikan KFA di Instagram resminya. Hwang Sun-hong pun akan langsung memimpin timnas Korea Selatan selama 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Thailand bulan depan. Chelsea dikabarkan berada dalam posisi terdepan untuk mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig pada jendela transfer musim panas tahun ini.
Striker RB Leipzig berusia 20 tahun tersebut adalah seorang bintang yang sedang naik daun dan The Blues siap untuk mengajukan tawaran besar untuk mendaratkannya di Stamford Bridge. Pemain internasional Slovenia itu telah mencetak 11 gol dalam 30 penampilannya di musim ini. Terlebih rekrutan mereka Nicolas Jackson belum bisa dibilang tampil meyakinkan alias masih angin-anginan. Christopher Nkunku pun masih berkutat dengan cedera. Teranyar, Mauricio Pochettino mengonfirmasi bahwa Christopher Nkunku harus menepi lagi akibat cedera. Pada akhir pekan kemarin, Nkunku turun membela skuad Chelsea. Ia dimasukkan di babak kedua saat Chelsea tumbang di final Carabao Cup melawan Liverpool. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!